tempat sarang dari sumbu kompor. Dia nyaman sekali itu. Ini isinya 4. Ini karya sendiri, jadi yang ini juga isinya 2. Sangat nyaman dia, relatif lebih luas, lebih rapi, mungkin lebih empuk, lebih anget ini kalau malam ya. Ini juga ini saya yang suka dari sarang ini, satu murah, ini bikin sendiri, ini untuk ganti kalau ada kotor-kotor. Nyaman juga dia. Assalamualaikum, selamat sore lur. Di sini bosnya sore. Ini sekarang kita mau bahas masalah sarang kenari. Di koleksi ternak saya tadinya pakai sarang macam-macam. Beli yang sarang rumput, beli yang sarang serat nanas, beli sarang yang serat kelapa, banyak. Nah sekarang saya beralih ke sarang sumbu kompor, dan ini karya sendiri, buatan sendiri. Pelan-pelan sambil nunggu burung, jahit. Alhamdulillah 1 hari dapat 2, dapat 3 gitu. Tadinya semacam-macam, saya dari serat nanas seperti ini yang biasa dipakai, sampai model serat sabut kelapa, yang ini serat pakai rumput. Nah itu ada sabuan semua itu. Buang semua, banyak ini dapat tumpuk, saya buang semua, nggak pakai di situ juga. Nah serat nanas juga saya buang semua sekarang, saya nggak pakai lagi karena hasilnya kotor banget, kandang jadi nggak karu-karuan. Yang sisanya yang kemarin saya belum buat bersih. Jadi ini saya pakai sarang sumbu kompor, semuanya berjalan dengan lancar dan burung-burung terasa nyaman. Kita lihat dulu, si kenari lagi tidur di sarangnya dengan nyaman, dia juga. Sangat-sangat suka dia. Yang ini juga sama, lap-lapan dia. Yang ini juga. Lagi proses molek kelihatan ya, lagi burung. Nah itu. Sama yang ini juga. Fokusnya kurang bagus ya, sebentar ya. Yang ini proses penjodohan, sama juga pakai sarang itu. Yang bawah lagi merem, ini juga lagi merem. Yang ini lagi ngerem. Banyak sekarang yang lagi ngerem. Ada berapa ini? Ada 9, 10, 11. Yang ini proses lagi penjodohan dia. Yang
yang atas juga proses penjodohan, sarang itu juga yang ini lagi ngerem. Yang ini juga proses penjodohan, lagi nelok. Nah, ini proses ngerem ini. Banyak sekali yang ngerem loh. Jadi ceritanya saya kenapa pakai sarang model seperti ini. Nah, jadi setelah saya pakai beberapa macam model sarang, saya pikir-pikir dan memang kenyataan hasilnya tidak efisien. Satu, banyak kotor ya. Itu satu yang paling saya nggak suka adalah kotor. Kemudian si burung juga akhirnya nakal. Dia kalau nggak nyaman diobrak-abrik gitu. Kalau dia nyaman ya dia langsung bunterin. Tapi kalau nggak nyaman diobrak-abrik. Nah, ketika diobrak-abrik itulah jadi sangkar kita, kandang kita, sarang kita semuanya jadi karu-karuan kotornya. Bisa bayangkan mungkin dulur-dulur mengalami hal seperti itu. Nah, dari situlah saya udah nggak mau pakai lagi. Satu unsurnya karena kotor, karena hasilnya nggak bagus lagi. Kemudian masalah kos. Serat nanas ini kita hitung dari serat nanas. Serat nanas ini harganya ada yang 2.500, ada yang 3.000, ada yang 3,5. Kemudian kalau yang sarang dari rumput ini harganya 2.000-an. Yang ini saya udah nggak pakai itu. Kemudian sarang dari sabut kelapa sama harganya sekitar itu juga. Kalau itu saya nggak pakai, kenapa? Karena tadi kotor alasannya. Kemudian kosnya lebih tinggi. Kalau kita lihat satu ini 2.500 saja, sarang ini 2.500 ya, atau 3.000. Kalau kita punya kandang satu nggak masalah, nggak terasa memang uang itu. Tapi kalau kita punya kandang banyak, 10 ke atas, 10 betina ke atas, maka kita kalkulasi saja. Yang jadi masalah adalah ini tidak bisa dipakai. Ada teman-teman bilang katanya bisa dicuci gitu kan. Ya, bisa dicuci. Saya pernah nyuci itu, tapi hasilnya sangat-sangat tidak memuaskan gitu. Tapi kalau yang model begini, model sarang begini, ini kalau saya cuci hasilnya sangat memuaskan. Hasilnya seperti ini juga nantinya kalau sudah kering. Saya udah nyuci berkali-kali ya, ada kok hasil cuciannya. Nah, akhirnya kos jadi rendah. Ini kita kalikan tadi, kalau umumnya harga 3.000 kali berapa kali dipakai dan berapa jumlah kandang kita. Nah, bisa dikalkulasikan kan. Nah, kalau ini memang kita, ini murah, satu roll itu 50 meter. 50 meter saya beli satu roll. Itu bisa jadi 13, bisa jadi sampai 15. Saya karena pakai manual biasa jadi nggak bisa ya. Ini sumbu kompor, ini sisanya ini seperti ini. Lah, ini bisa dicuci dan bisa dipakai berkali-kali. Akhirnya kos kita jadi rendah. Nah, bisa menekan kos. Lumayan pengiritan lur. Nah, itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses untuk pemindahan. Biasanya teman-teman kalau lagi ngasih cincin burung gitu ya, itu pasti kerepotan kalau pakai sarang selain ini yang saya buat. Kenapa? Karena biasanya kalau anaknya kita cabut, itu kalau nggak anaknya kita cabut, ya sesarang-sarangnya kita cabut, ya secepuk-cepuknya itu kita cabut semua. Nah, kalau yang pakai ini itu enak. Oke, saya peragakan ya. Umpamanya saya mau ngambil ternakan ini, nah anakan ini, lihat, saya cukup ambil begini saja. Nah ambil begini saja.
dibawa keluar. Kemudian kita pindah ini. Kita mau pindah, umumnya kita pindah ke tempat baru ya, kita pindah ke tempat baru, tinggal pindah aja begini burungnya. Nah, ini kemudian yang kotor kita cuci. Tapi kenapa saya pakai ini? Biasanya jarang sekali saya ganti, sampai anaknya mandiri baru saya ganti. Saya kasih tahu ya, kotorannya ini terserap. Kita lihat kotorannya ini terserap dan mudah kering. Kita bisa ambil kotoran ini, tadinya jemek itu, kita bisa ambil, kita bisa buang. Nah, kita bisa buang. Ini bersih, ini dicuci pun gampang, dia mudah sekali kering karena ini sangat menyerap ini ya. Dan ini kalau seandainya kotor, ini di bagian sini sudah kotor, kita bisa begini. Nah, kita balik. Nah, kita balik begini. Nah, ini bersih. Enaknya lagi ini bisa disesuaikan. Jadi kalau ini terlalu lincip, seandainya terlalu lincip, seperti ini tadi kan lincip ya. Nah, akhirnya burung numpuk. Ini kita buat seperti ini kalau terlalu lincip. Tengahnya kita tekan. Jadi tengahnya kita tekan begini. Tek. Nah, modelnya jadi begini. Bisa kelihatan loh ya. Nah, ini jadi begini. Terus burungnya kita taruh jadi luas. Tapi kalau serat nanas yang kita pakai atau serat yang lain, tidak mungkin seperti ini terjadi. Pasti nggak karu-karuan, akhirnya numpuk, nggak kebetulan, kasihan anaknya. Nah, oke, sekarang kita masukkan lagi ke induknya. Jadi masukkan gampang banget ya. Ini seperti ini. Masukkan. Udah enak, nyaman dia sudah. Jadi kita nggak repot-repot, kerjaan jadi mudah, kandang jadi bersih, dan kos rendah. Jadi ada 3 hal yang menguntungkan buat saya. Oke, sekarang kita lihat ini bagaimana cara bikinnya. Nanti saya akan bikin tutorialnya nanti ya. Saya lihat dulu ya. Jadi ini kalau kotor, bisa kita cuci satu. Keduanya sekali bikin bisa untuk berkali-kali. Saya udah pakai ini 3 kali ganti, jadi nggak ada masalah. Ini saya punya stok beberapa, ada banyak. Kandang saya sementara ini ada 50, 48 pasnya, yang 2 saya cuci. Jadi ini kalau kotor bisa kita cuci, kemudian disesuaikan keadaan. Jadi kalau terlalu runcing, akhirnya burung pada di tengah semua, akhirnya yang kecil kalah. Ini yang sering kita alami kalau saya pakai sarang serat nanas atau pakai serat lain. Tapi kalau ini bisa kita sesuaikan. Nah, kita tekan tengahnya, dia semakin agak luas dikit. Nah, ini burung berdiri di pinggir-pinggir sini, akhirnya tidak mencederai saudaranya. Ya, kalau anakannya 1 mungkin nggak masalah ya, tapi kalau anakannya banyak sampai 4 gitu kan, 3 lah, itu sering sekali terjadi mencekik. Saya sudah mengalami sendiri, anakannya mencekik
saudaranya. Nah, bikinnya seperti ini sangat mudah. Nah, kalau kita terapkan di sarang seperti ini, kita taruh aja, sangat pas, enak. Ada sebagian kenari yang nakal, indukan yang agak nakal itu biasanya dia ora tarik, diobrak-abrik itu sarang, ya kan? Kalau serat nanas sudah mungkin nggak karu-karuan, ada yang pakai isolasi, ada yang pakai lakban, ada yang pakai adanya kandang jadi aduh rasanya kayak apa gitu ya. Nah kalau pakai ini mereka kadang masih nakal, ini yang bekas-bekas ini dijabutin, tapi ya cuman sebatas ini aja, yang lainnya enggak. Tapi kadang kalau tenaganya kuat itu bisa lepas. Nah bisa lepas, bisa sampai miring begini, bisa sampai model begini. Caranya saya jepit sama ini, jepit ini pinggirnya ya, asal-asalan jepit aja begitu. Nah kita klik ini, udah. Ini sudah nggak bisa, sudah aman, udah mereka mau ngambil juga nggak bisa, paling nakal jepit, tapi nggak bisa semuanya ya. Nah saat nelor, indukan itu nelor, posisinya sarang jangan seperti ini, kita ratakan seperti biasa supaya telur jatuh di tengah dan diremi sama induknya. Yang model seperti tadi, yang model tengahnya tengahnya kita cembungkan begini, itu kalau anaknya sudah gede gitu ya, umur seminggu ke atas, supaya lebih lebar. Tapi kalau anakan baru netes, jangan itu, posisinya tetap begini karena nanti akan diremi sama induknya, bisa tertutup semua. Nah, kalau udah gede kan udah nggak diremin, jadi perlu tempat yang luas. Kalau itu luas, kita model seperti ini. Nah seperti ini agak luas, sempit. Nah, gitu, seperti ini. Ini seperti ini. Kalau nakal ya kita jepit seperti ini, aman. Tapi kalau nggak nakal ya sudah taruh aja biasa seperti ini. Cara buatnya gampang, jadi pakai benang ini, benang tukang ya, ini murah sekali, sama sumbu kompor. Sumbu kompornya ada yang model polos, ada yang model bintik-bintik seperti ini, terserah sih. Cuman sama, hasilnya sama, jadi empuk banget ini, empuk banget. Kalau sudah jadi itu empuk banget. Saya rekomendasikan. Saya kira itu aja sementara lur, jadi bisa untuk pertimbangan kedepannya bagaimana hasil ternakan kita ini nanti bisa maksimal dengan kos yang rendah, hasil bagus, kenarinya nyaman, dan insya Allah sukses semua buat dulur-dulur peternak bisa dicontoh itu, bikin sendiri bisa, dan mungkin ini bisa diterapkan ke burung-burung lain kalau para peternak lain mau mencoba. Bisa saja, siapa tahu mereka suka. Sementara segitu aja lur, semoga para peternak kenari bisa sukses, dan salam kenari Maria. Sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.